Ya, halo everyone. Pada video ini akan dibahas tentang gugus fungsi senyawa karbon yaitu aldehid. Ya. Nah, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu, sudahkah makanan yang kita konsumsi ini bebas dari formalin? Ya, pastinya kita belum tahu ya. Nah, apa sih kegunaan dari formalin itu? Ya, formalin itu merupakan senyawa yang digunakan untuk pengawet, ya, pengawet mayat, ya, digunakan untuk pengawetan makhluk hidup dan tidak digunakan untuk pengawetan makanan. Tapi seringkali disalahgunakan ya, formalin ditemukan pada produk-produk makanan. Ya. Nah, apa sih sebenarnya formalin itu? Ya, jadi formalin itu adalah suatu larutan formaldehid yang dicampur dengan air. Ya, kadarnya 10 sampai 40%. Nah, jika ada suatu larutan formalin dengan kadar 40%, artinya 40% murni adalah formalin atau formaldehid dan 60%-nya adalah air. Kemudian formalin ini ya disebut juga sebagai metanal yang merupakan salah satu senyawa dengan gugus fungsi aldehid. Nah, apa sih gugus fungsi aldehid itu? Ya, jadi gugus fungsi senyawa aldehid itu adalah ini ya, gugus fungsi COH ya. Atau kalau saya tuliskan di sini RCOH. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah rumus struktur dari aldehid. Nah, reaksi yang terjadi pada identifikasi formalin. Nah, jadi begini, semisal ada suatu makanan atau suatu produk, kita ingin ngecek apakah produk makanan tersebut mengandung formalin atau pengawet mayat atau tidak, ya. Nah, caranya adalah dengan kita mengambil suatu sampel tersebut, ya, dan kita ekstrak, dibawa ke lab dan ditambahkan larutan CuO atau disebut sebagai larutan Vehling. Nah, ketika sampel tersebut ditambahkan dengan larutan Vehling, nah, jika hasilnya terdapat endapan merah bata, ya, endapan berwarna merah bata, nah diindikasikan bahwa suatu suatu makanan tersebut itu mengandung formalin. Ya, kemudian ini ada beberapa ciri-ciri produk makanan ya, tahu dan ikan asin yang mengandung formalin. Nah, untuk ciri-ciri tahu ya, ini bisa bertahan sampai 15 hari ya jika dia mengandung formalin. Teksturnya tidak terlampau keras, namun juga tidak terlalu padat. Baunya menyengat ya seperti bau formalin. Nah, untuk ikan asin ini dia bisa bertahan sampai 1 bulan lebih ya, dan juga baunya itu tidak amis ya, tidak berbau seperti ikan asin. Nah, itu indikasi bahwa ikan tersebut mengandung formalin. Nah, jadi formalin tadi merupakan salah satu senyawa yang mengandung gugus fungsi aldehid ya, COH. Nah, kemudian untuk rumus struktur aldehid ya, nah ini CH2O ya, di mana C-nya 1 ya, ini rumus strukturnya ya, C-nya 1, OH mengikat 1 H. Nah, karena C-nya 1 dinamakan metanal. C-nya 2 etanal, propanal, butanal, pentanal dan seterusnya. Nah, ketika kita belajar mengenai gugus fungsi, pasti kita belajar tentang tata nama senyawa ya. Nah, untuk tata nama senyawa aldehid seperti biasa ada 2, yaitu nama IUPAC dan juga nama trivial. Kita belajar dulu tentang nama IUPAC. Untuk penamaan IUPAC pada senyawa aldehid ini sama, pada prinsipnya sama dengan nama alkana ya, yaitu rantai utama yang kita anggap ya sebagai rantai utama atau rantai induk itu merupakan rantai atom C yang terpanjang yang mengandung gugus fungsi aldehid dan diberi nama sesuai dengan nama alkana, tetapi akhiran A diganti dengan al. Nah, untuk penomoran ini dimulai dari atom C yang merupakan gugus fungsi, sehingga atom C pada gugus fungsi aldehid ini diberi nomor selalu 1 ya, selalu diberi nomor 1.
Kemudian untuk C berikutnya, ini 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, ini ya penamaannya ya, tinggal A diganti dengan al. Contohnya metana jadi metanal, etana jadi etanal, propana jadi propanal, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian ini ada contoh ya struktur. Nah, struktur kita ambil dulu rantai induknya. Nah, untuk rantai induk pasti mengandung gugus fungsinya yaitu COH ya. Nah, kemudian kita beri nomor seperti aturan IUPAC tadi untuk penomoran C yang merupakan gugus fungsi selalu nomor 1. Sehingga kita beri nomor ya, ini nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada cabang di nomor 3. Nah, untuk penamaannya tinggal kita beri nama ya. Ini metil ya di nomor 3. Jadi 3 metil. Untuk rantai utamanya ada 4C ya, sehingga buta. Kemudian kita beri akhiran al. Nah, 3 metil butanal gitu ya. Kemudian ini untuk yang struktur yang bawah ya. Ini 1 2 3 4 ya, ada 4C. Nah, ada 4C yang merupakan rantai utama dan ada cabang CH3 di nomor 2, CH3 di nomor 3. Sehingga kita beri nama 2 ya karena cabangnya di nomor 2 dan juga 3 karena ada cabang juga di nomor 3, 2,3 dimetil butanal. Nah, ya. Oke. Kemudian untuk nama lazim itu nama yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau nama pasaran. Ya, nama lazim aldehid ini diturunkan dari nama trivial asam karboksilat dengan menggantikan akhiran -at atau -owat menjadi akhiran aldehid dengan menghilangkan kata asam. Nah, jadi untuk asam karboksilatnya misalkan di sini asam format. Nah, asamnya ini kita hilangkan, atnya kita hilangkan, diganti dengan aldehid ya. Sehingga untuk nama aldehidnya dengan jumlah C1 kita beri nama formaldehid. Formaldehid C-nya 1. Nah, kemudian C2 ya, jika C-nya 2, nah kita beri nama asetaldehid. Nah, untuk C-nya 3 propionaldehid, C-nya 4 butiraldehid ya, butiraldehid, C-nya 5. Nah, saya tuliskan ya. Jadi tadi ya C-nya 1, C-nya 2, C-nya 3, C-nya 4, C-nya 5 itu valeraldehid. C5 valeraldehid ya. Valeraldehid. Nah, untuk C6 ya, jika C-nya 6 kaproaldehid. Kaproaldehid. Jika C-nya 7 enantaldehid. Enantaldehid. Dehid. C-nya 8 kaprialdehid. Kaprialdehid. C-nya 9 pelargonal. Pelargonaldehid. Dan C-nya 10, C-nya 10 di sini ya. C-nya 10 kapral. Kapraldehid. Ini ya. Jadi urutannya formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butiraldehid, valeraldehid, kaproaldehid, enantaldehid, kaprialdehid, pelargonaldehid, dan kapraldehid. Nah, itu ya.
itu adalah nama trivial dari aldehid dari C yang jumlahnya 1 sampai 10. Ya. Kemudian untuk isomer ya, isomer. Nah, kalian pasti sudah paham ya untuk isomer, pengertian dari isomer ya. Isomer itu adalah senyawa-senyawa dengan rumus molekul yang sama tetapi strukturnya berbeda. C3H7COH. Nah, kita buat dulu struktur yang pertama, rantainya lurus ya. Nah, ini C-nya 3 yang ini ya. Kemudian gugus fungsi COH. Nah, ini ya. Ini struktur pertama. Nah, kita beri nama ya, karena total C-nya ada 4 dan rantainya lurus dengan gugus fungsi aldehid bernama butanal. Kemudian struktur yang kedua ya, CH3 sebelah sini ya. Ini kita pindah ya, kita pindah strukturnya menjadi cabang di C nomor 2. Ini kan C nomor 1, ini C nomor 2. Ini C nomor 3, C nomor 4. Nah, C yang keempat kita pindah menjadi cabang pada C nomor 2. Jadinya seperti ini. Ya. Nah, ada cabang CH3 di C nomor 2. C pertama, C kedua, C ketiga. Nah, untuk penamaannya 2 metil ya, 2 metil karena ada cabang CH3 pada C nomor 2. Total C pada rantai induk 3 ya, sehingga propanal, 2 metil propanal. Oke, kemudian isomer C4H9COH. Nah, ini kita buat struktur yang pertama ya. Rantai lurus terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, O, H. Nah, ya. Ini C1, ini C kedua, C ketiga, C keempat, C kelima. Ya, ini tinggal kita lengkapi untuk H-nya, ini sudah lengkap, ini otomatis H2, ini H2, H2, ini H3. Ya, total C ada 5, otomatis namanya pentanal. Pentanal. Untuk nama trivialnya berarti valeraldehid. Nah, kemudian struktur yang kedua, struktur yang kedua caranya adalah ini ya. Untuk C yang kelima kita buat cabang pada C yang kedua. Nah, sehingga strukturnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini O, ini H. Nah, ini C pertama, C kedua, C ketiga, C keempat. Nah, C yang kelima ini kita buat cabang di sini ya. CH3. Nah, ya. Nah, tinggal kita lengkapi hanya ini sudah lengkap. Ini hanya kurang 1, H2, H3. Nah, sehingga penamaannya ada cabang di nomor 2, 2 metil, rantai induk mempunyai 4C dan gugus fungsi aldehid sehingga penamaannya butanal, 2 metil butanal. Kemudian struktur yang ketiga tinggal kita pindah cabangnya dari C nomor 2 kita pindah ke C nomor 3. Ini ya, 1, 2, 3, 4. O, kemudian ini H, ada cabang di C nomor 3. Nah, ini C nomor 1, C nomor 2, C nomor 3, C nomor 4. Ini hanya sudah pas, ini C2, ini CH, ini CH3. Ada cabang di nomor 3, jadi namanya 3 metil butanal. Itu ya. Oke, baik. Kemudian untuk struktur yang keempat, nah, dari struktur yang ketiga ini, yang kedua ini ya, untuk C yang keempat ini kita pindah menjadi cabang juga di nomor 2, sehingga pada C nomor 2 ada 2 cabang. Ya, 1, 2, 3, O. Ya. Nah, ini ada cabang di nomor 2.
Ini ada cabang juga di nomor 2. Nah, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tinggal kita lengkapi hanya ini sudah, ini CH3. Nah, sehingga ada cabang di nomor 2 sebanyak 2 ya. 2,2 dimetil propanal ya. Propanal. Nah, ya. Oke. Nah, ini semuanya ya C4H9COH. Itu ya, ini jadi di sini jumlah isomernya ada 4. Oke, kemudian untuk reaksinya akan dijelaskan pada video selanjutnya ya. Jadi sampai isomer dulu ya. Intinya adalah tadi untuk aldehid mempunyai rumus struktur RCOH, mempunyai penamaan seperti alkana, tetapi diganti akhirannya dengan al, dan juga untuk penamaan trivial harus diingat tadi ya, formaldehid, asetaldehid, propionaldehid, butyraldehid, farelaldehid, kaproaldehid, enantaldehid, kaprialdehid, pelargonaldehid, dan juga kapraldehid. Kemudian tentang isomer ya tadi ya, kita membuat isomer dengan rumus molekul yang sama, strukturnya berbeda gitu ya. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa di video selanjutnya.